Definisi konvensi ilmiah. Definisi adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konvensi atau convention dapat merujuk pada satu konvensi rapat atau suatu rapat besar, dua konvensi norma, suatu kumpulan norma yang diterima umum, tiga traktat dan perjanjian dan lain-lain. Konvensi yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: satu, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraannya. Dua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Tiga, diterima oleh seluruh rakyat. Empat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Kan karya tulis yang dirancang untuk dibuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau diterapkan. Pengertian konveksi naskah. Konveksi naskah adalah penulisan naskah karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan atau aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati secara nasional maupun internasional. Konveksi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Konsep dasar karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah: 1. Menggunakan bahasa tulis sebagai media. Artinya, bahasa tulis merupakan penggunaan bahasa yang memanfaatkan media tulis. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan, artinya mempelajari atau membahas esensi atau hakikat dari ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga, disusun secara sistematis, artinya disusun secara urut berdasarkan waktu, tempat, serta suasana agar pembaca lebih memahami isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar, artinya menerangkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada objektif, yang artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua ada faktual, yang artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada bermetode, yang artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Kemudian yang keempat ada cermat dan jujur, yang artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Kemudian ada tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat memecahkan masalah tertentu. Dari penulisan tersebut kita dapat memecahkan sebuah masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua adalah menambah pengetahuan. Dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut kita dapat menambah pengetahuan yang belum kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah membina kemampuan menulis ilmiah, yang dapat membina kita dalam membuat karya tulis ilmiah. Fungsi penulisan KTI. Yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu untuk memberikan pengalaman yang berharga kepada penulis sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, fungsi penelitian, yaitu berguna untuk peneliti dalam mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, berguna mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan seperti skripsi, tesis, disertasi, paper, dan praskripsi. Yang kedua, karya ilmiah penelitian seperti makalah, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Yang ketiga, karya ilmiah referensi. Digunakan untuk dasar atau gagasan lewat fakta-fakta yang telah diuji, seperti kamus dan ensiklopedia.
Saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang sistematika karya tulis ilmiah. Nah, dalam sistematika karya tulis ilmiah ini harus terdiri dari yang pertama halaman judul, lalu halaman persetujuan, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat halaman persembahan, yang kelima kata pengantar, yang keenam ada daftar isi, yang ketujuh ada daftar gambar dan tabel, yang kedelapan ada bagian isi yang terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Lalu poin yang ke-9 itu ada daftar pustaka, dan yang terakhir diakhiri oleh lampiran-lampiran. Terima kasih.